يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. صلوا على النبي محمد. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إيمان الحضرة سلطانها الغيبي. أنت إيمان الحضرة سلطانها الغيبي. رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا القاسم أنت صاحب الشفاعة أنت صاحب الشفاعة أنت صاحب الشفاعة اشفع لنا آمين اشفع لنا حاضرين في هذا المجلس insya diberikan kemudahan menuju Madinah, menuju Mekah. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, kami minta diberikan kemudahan untuk ziarah ke Baitullahil Haram dan ziarah ke makam Rasulullah. Cuma saya yang punya duit. Tapi insya Allah kata Pak Haji Horik tadi, masuk ke sini keluar hilang semua kesulitan. Ya, masuk ke sini banyak utang, keluar insya Allah nambah utangnya. Ya. Masuk ke sini jomblo, pulang insya Allah dapat gebetan. Ya Rabbal hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentang haul. Haul itu ada haul tepung bulan yang disebut haul tepung tahun. Ada haul pakai wuhnya hari kiamat, dan ada haul yang disebut bahayanya orang tua. Orang tua yang seperti apa? Orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Bu, ibu lihat enggak Bu? Ini Pak Haji Sobrun Jamil ini betul-betul dimuliakan oleh anak-anaknya. Semua anak-anaknya bergabung, semua anak-anaknya bersatu demi kemuliaan kedua orang tuanya di sana. Bangga orang tua Bu kalau lihat seperti ini. Ya Allah, makin banyak jamaahnya, insya Allah ini makin banyak doa yang ngocor sampai ke Abah Sobrun Jamil beserta istrinya. Untung apa untung? Untung apa untung? Untung punya anak yang perhatian terhadap kedua orang tuanya. Dan bagaimana haul ini? Hanya di orang-orang Nahdiyin yang ada haul. Tetangga sana nggak punya haul, hanya orang Nahdiyin, hanya orang NO yang bisa haul. Maka untunglah Allah menjadikan kita menjadi warga Nahdiyin. Amin. Ya Allah ya Rabbal, bisa menghauli orang tuh, bisa menghauli suami, amin. Bisa menghauli istrinya, amin. Ya Rabbal, untung kita ditakdirkan oleh Allah menjadi warga Nahdiyin. Inilah untungnya. Di warga-warga yang lain itu tidak ada haul. Dan bagaimana haul itu? Rasul pernah tidak mengadakan haul seperti ini.
salah satu kutipan di dalam hadis diterangkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kemana ini? Salawatnya hilang. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurus syuhada Uhud fi kulli sanatin. Setiap kalimat, setiap hadis diawali dengan kalimat kana, merupakan fi'il madi min tahaqqukil wuqu, maka madi ini menunjukkan Nabi ini sudah terbiasa mengadakan haul. Setiap setahun sekali Nabi kemana? Ke Gunung Uhud, ziarah ke syuhada illah, ke syuhada Uhud setiap tahun. Berarti kan ada dari dulunya. Maka kalau ada orang haul itu adalah bid'ah, berarti ngajinya belum sampai ke sana. Ternyata Nabi sudah terbiasa mengadakan haul setiap tahun, ziarah ke ziarah. Berarti ini mah yang jelas mah badan madep hati mungkir kayak isi. Ziarah ke syuhada Uhud. Maka mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa minimal bisa umroh, amin. Nanti bisa ziarah ke Jabal Uhud. Itu saksi bisu salah satu gunung yang warnanya merah. Kenapa Uhud warnanya merah? Dikarenakan disitulah banyak berceceran darah syuhada illah. Maka gunung Uhud beda dengan gunung-gunung yang lain. Gunung Selamat merah apa hijau? Biru. Hah? Biru apa hijau, Bu? Yang benar mana sih? Gunung Selamat hijau apa biru? Kelihatannya seperti biru, padahal hijau rano, dikarenakan di atasnya itu pohon pinus semua. Masa biru? Itu biru mah kudung nyawa onah yang biru tuh. Ya Bu ya, Bu. Rasul sudah membiasakan ziarah kemana? Ke Jabal Uhud, menziarahi syuhada Uhud yang gugur di medan laga. Itu Rasulullah. Tapi katanya yang namanya haul di kampung itu macam-macam. Ada yang bagi-bagi snack, ada yang bagi-bagi makanan dan sebagainya. Apakah Rasul seperti itu? Lihat di hadis yang lain. Lihat prakata Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali mengingat-ingat wafat istri tercinta Khadijatul Kubra, ya, bagi-bagi motong kambing, bagi-bagi dengan halayak ramai. Untuk apa? Untuk bersedekah. Intinya sedekah itu sampaikan ke almarhumah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Insya ternyata haul tuh ada dari dulunya, amin. Bukan bid, tetapi jelas ada keterangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini merupakan momen terpuji, momen yang hebat, momen yang istimewa. Keluarga besar Mbah Haji Sobrun Jamil sehingga bisa mencetak anaknya menjadi anak yang solih, sehingga ingat atas semua jasa-jasa kedua orang tuanya. Enak tidak kira-kira kalau kita punya anak tapi anaknya itu perhatian? Enak, enak tenang ya, enak ya, betul enak. Pagi-pagi anak sudah bawa makanan, ibu ini buat ibu, senang baik. Bu ini uang, isi amplopnya isi uang. Pagi-pagi sudah ngasih ke ibu 2,5 juta setiap pagi. Alhamdulillah, dasar mata
duitan. Karena duit mah masya Allah ya, sekalipun tidur maka bu usahakan anak, perbanyak anak. Amin. Gak mau ya. Perbanyak anak. Coba berapa? Apa Sobrun berapa anak? 11 bisa bikin ke-11an. Ya? Nah ini Pak Haji Omar itu penjaga gawang ya? Anaknya ketujuh kan. Iya, makin banyak anak makin banyak rezeki. Nih ada dongengnya Bu. Waktu mau nikah ceritanya kata istrinya, Pak nanti pokoknya ibu mamah nggak mau banyak-banyak anak, cukup 2 saja. Kata suami, tidak, pokoknya saya minta 12. Kata suaminya, calon suaminya begitu ya kan, waktu dulu tuh, waktu bercinta di bawah pohon jambu dulu ya, sambil ngelus-ngelus rambut, betul? Oh ternyata udah ubanan semua. Ngomongnya begitu, pokoknya jangan banyak-banyak lah, 2 aja cukup lah. Itu kalau 2 nanti siapa yang memikul ibu nanti kalau meninggal? Tapi kalau 12 nanti banyak yang memikulnya. Nggak mau katanya. Yang akhirnya udah menikah ya. Pas menikah mungkin doa istri ya dikabul oleh Allah. Ternyata anaknya cuma 2. Yang satu jadi dokter di Bandung ya, yang satu jadi bidan di Cirebon. Setiap tahun kumpul 2 anak ini. Yang dari Bandung ngasih ke orang tuanya 5 juta. Mau pulang tuh, ini buat mama. Pas dibuka, wow, 5 juta ya. Nangis tuh ibunya tuh. Kata bapaknya, dasar air mata buaya. Kenapa lu nangis? Dikasih uang sama anak malah nangis. Terus yang bidan dari Cirebon lagi ngasih lagi tuh 5 juta. Jadi jumlah 10 juta, malah tambah keras nangis. Kenapa sih Bu? Malah nangis. Bukan gembira, bukan senang anak memberikan uang. Iya bener Bapak aja Pak. Kalau seandainya dulu mengaminkan ibu, Bapak pengen anak 12, coba 12 kali 5 berapa tuh? Ya iya, makanya mulai jangan sedikit-sedikit anak. Terutama Islam ini harus banyak anak. Amin. Bila perlu nih, mohon maaf, saya punya dongeng ya, dongeng tapi nyata ini, termasuk guru saya. Guru saya itu namanya Kiai Haji Mehmet Turmudi bin Mbah Haji Jarkasi. Mbah Haji Jarkasi punya anak 12. Cuma yang 12 ini jadi kiai semua. 6 laki-laki, 6 perempuan. Yang laki-laki punya pesantren semua, yang perempuan hafizah semua, hafal Al-Quran semua. Punya suaminya kiai semua, punya pesantren semua. 12. Bagaimana ini resepnya? Kok pengen tahu? Ayo, pengen tahu? Pengen tahu? Jangan kemana-mana sebelum yang satu ini ya. Ternyata resepnya seperti ini. Kiai Zarkasi, bukan kiai dulu, makan yang namanya lebe itu disebutnya kiai, dikarenakan nggak ada lagi ya lebe pada itu lebe ya. Cuma dia itu memang lebe ya, yang ngurusin masyarakat, tahlil, dia selalu berangkat, apapun kepentingan masyarakat dia pasti mementingkan masyarakat. Nah konsepnya dia, ya Allah saya tidak punya ilmu, ya Allah saya bukan ulama, ya Allah saya bukan kiai, tetapi pengen anak saya menjadi ulama, minimal jadi kiai. Cuma dia itu paling senang membaca Ratib Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas, ya Ratibun Nibrosh, biasa beliau baca ba'da asar dengan ba'da subuh ya. Di sini ada Ratib apa? Ada Ratibul Haddad? Ada?
Berarti Bul Haddad kalau daerah Kerawang, daerah Tangerang, daerah Bekasi itu rata-rata Ratibun Libros Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, setelah itu beliau meminta kepada Allah, ya Rob, saya minta anak-anak saya menjadi tokoh agama, minimal dihargai tentang masalah agama, ya Rob. Ada suara, wallahu alam siapa yang ngirim pesan suara, terdengar sama telinganya, kalau kamu anak jadi kiai, kalau kamu pengen punya anak menjadi ahli agama, ahli ilmu, maka belajarlah kamu mencintai para ulama, mencintai para kiai. Inza apa aja bu resepnya bu? Apa resepnya bu? Yang tadi ngomong, masa wis lupa? Kayaknya masih udah mendekati kepikunan semua aja kayaknya. Apa tadi bu? Mencintai ulama, mencintai kiai. Benar ternyata. Al-Imam Asy-Syafi'i, anak Kiai Saib, Ki Saib dulunya memang ngaji, lama ngaji, cuma tidak ditakdirkan menjadi ulama oleh Allah. Maka dia tuh sampai nyebung ke sumur burung, dia apa tuh tapak di sumur burung, cuma ada hatib suara tanpa tinggal, wahai Saib, naiklah kamu, gak mungkin kamu bisa jadi ulama, gak mungkin kamu bisa jadi kiai, sudah naik saja, yang penting kamu belajar mencintai ahli ilmu, maka nanti akan muncul anak kamu yang berdarahnya darah ulama, darah mujtahid, sehingga Saib naik, muncullah seorang ulama mujtahid mutlak, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu usia 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada di sini 5 tahun udah hafal Quran? Wih, ada yang 5 tahun udah hafal Quran? Paling hafal usia 5 tahun itu paling hafal Gim. Gim mah pasti hafal. Semua pegang HP, betul. Maka dulu mas saya waktu pertama datang ke Cirebon itu laris doa tuh. Apabila ada anak nangis, Pak Kiai nyuwun dong aja Kiai, itu anak nangis baik 100.000 gitu tuh. Tapi sekarang kalah dongannya Kiai, kalah sama HP sekarang. Sekarang nggak ada yang manjur di dongeng Kiai itu. Yang manjur mah hanya YouTube. Coba anak nangis dikasih doa sama Kiai, malah tambah jengker. Tapi dikasih HP, main YouTubean, main gadgetan, langsung berhenti. Betul? Termasuk ibu-ibunya. Betul? Ibu-ibunya sampai nggak ngurus laki itu. Laki mah nggak keurus, ngurusin dia HP baik. Mangan dewekan baik suami. Lakiku iya mainan TikTok sambil bikin bakwan TikTokan. Masya Allah, dasar wong bang. Bu, bukan tidak boleh, boleh. Dah lagi musim, nggak boleh ditahan, boleh. Ya, yang terpenting di HP kita hanya nomor anak, nomor saudara, nomor suami. Ini sih di nomor HP ibu, waduh tukang galon ada di situ. Ya, Gojek, wah, apalagi Shopee. Masya Allah setiap hari paket, sampai puyeng saya mati lihatnya, paket maning. Ya Allah, tuku kutang beka paket. Betul kan? Ya iya. Utang be paket maning paket. Kan cilik pun paket. Ini apa sih kok cilik banget? Dibuka kacut. Masya Allah, kacut pesennya di paket. Di Shopee ya.
Bu, bukan tidak boleh, boleh, tetapi jangan sampai melewati batas-batas ketentuan. Ingat, kita diwujudkan dan ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang istri dan wajib taat dan patuh atas perintah suami. Suami pengen makan, ayo kasih dulu makan, ya. Ibu mau ngaji nih, ngaji itu wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ba'dal fardhah, setelah melakukan kewajiban di rumah. Ini mas suami belum dikasih kopi sudah larat tuh makan ke majlis taklim tuh. Ya sholatullah salamun, laki-laki yang masih tidur di rumah tuh. Belum ada yang ngasih kopi, belum ada yang ngasih wedangan. Urus dulu suami, setelah diurus suaminya baru berangkat ke pengajian. Nah itu tuh barang siapa istri ya mengagungkan suami melalui membikin kopi dan wedangan pagi-pagi, istri yang semacam itu berhak memasuki surga Firdaus. Jangan dulu amin, urus dulu suami. Enak pak amin dari tadi. Urus dulu suaminya. Bu, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakum. Bapak Sabrun Jamil diputus oleh Allah sejumlah amaliyahnya dan tidak bisa menambah. Ya, idza matabnu adama in qata'a amaluhu, amalnya diputus sudah tidak bisa beramal. Illa min salasin, kecuali yang 3 perkara. Apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ini bisa menambah pahala, bisa menambah kenikmatan bagi kedua orang tuanya, masuk ke dalam barjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, sedekah jariyah. Maka kalau kita mau bersedekah diniatin untuk kedua orang tua kami ya Rabb, memberi apa saja, memberi bala-bala satu ya Allah, mudah-mudahan terima ya Allah, dan untuk pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Musim panen supaya orang tua makan nasi beras seperti orang yang hidup, kasih itu 10 liter ke Kiai. Enak teman Kiai, nah saya habis panen nih, sengaja ini buat Pak Kiai. Gak usah ngomong tapinya, udah aja kasihkan saja dalam hati. Ya Allah, semoga pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Itu langsung dikirim sama malaikat. Nih ada kiriman beras dari anakmu habis panenan. Tuh, itulah kehebatan. Setiap apa saja anak ini yang perhatian terhadap kedua orang tua, disalurkan pahalanya untuk kedua orang tua Bu. Ya. Di makam sudah itu yang ada apa, yang ada tulang belulang saja. Di mana itu Abah Sabrun Jamil? Di tempat ruh oleh Allah, disimpan oleh Allah, dan jarang datang ke dunia lagi, jarang menengok kuburan yang sudah tulang belulang itu. Jarang, waktu-waktu tertentu saja ya, tidak setiap minggu, tidak setiap Jumat datang ke kuburan. Itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu. Apabila tanggal 1 Rajab itu hari Jumat, seluruh arwah diturunkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melihat jasad yang sudah menjadi tulang belulang itu. Selain daripada itu, tidak ada ruh itu datang ke dunia. Nah, bagaimana kalau kita berdoa dan bagaimana kalau kita haul ini? Ada yang membawa amaliyah, anaknya siapa yang membawa? Adalah malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menerima apa? Menerima kiriman dari anak putunya. Insya alamate anak lah, malah ngantuk dah, merah kabeh matanya ya udah.
alamat ana iku papa udah lewat, susah pisan suruh maju. Kenapa? Saat ini para kaula muda sudah melampaui batas-batas ketentuan. Densa-densi moral para kaula muda sekarang sudah di luar nalar manusia. Di mana-mana yang namanya geng motor. Betul? Betul? Mau anak soleh? Coba bayangkan. Bahkan sekarang yang namanya anak itu Masya Allah. Kenapa kepolisian tidak bisa memberantas geng motor? Sebab ya anaknya. Betul. Ibu melihat di YouTube, melihat kasus Pina itu Kecamatan Haji Hodik itu, bukannya ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah selesai. Dikarenakan yang bermain di undang-undang adalah mereka juga. Kita selaku masyarakat harus bisa, betul, betul. LSM sekarang hanya jadi ATM masyarakat saja. GMBI apa itu namanya lah, ya. Kita harus punya, masyarakat kita ini harus punya. Dikarenakan bangsa ini sudah apa? Sudah keterlaluan. Sekalipun belum diketok palunya, sekarang ada undang-undang baru, Undang-Undang 28 tahun 2023 sekarang. Coba baca, jangan pegang HP-nya doang. Anak sekolah difasilitasi alat tuh, coba bayangkan nanti bagaimana anak-anak kita akan muncullah pergaulan bebas dan perjidahan bebas di mana-mana. Naudzubillahimin. Kalau pengen selamat anak-anak kita, masukkan ke pondok pesantren, dijamin keselamatannya oleh Allah. Jangan urusan perut dipikirin, ya. Pesantren tuh, coba ini para kiai semua, beliau gak kerja, cuma ngamalin ilmunya Allah, hanya mendidik anak-anak orang lain lillahi ta'ala. Betul? Para kiai, coba di sini banyak tuh kiai yang ngajarin anak-anak kita. Apakah kita selaku orang tuanya perhatian dah terhadap gurunya? Masih berapa ke gurunya? Bu, ibu kalau beli kuota berapa sebulan? Lebih dari 100? Ngasih anak ngaji di Pak Ustadz? Ayo jawab. Jawab mana? Berapa tuh? Gak ada kan? 15.000. Murah apa mahal 15.000? Gedean mana ketimbang beli kuota? Iya. Anak pengen bisa ngaji, anak pengen beriman, anak pengen
mengikuti ajaran Islam, tetapi kita kurang peduli. Ya Allah, nanti akan muncul anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, yang tidak nurut atas anjuran kedua orang tuanya, yang melawan atas perintah kedua orang tuanya. Coba aja. Tapi kalau anak dimasukkan ke pondok pesantren, insya Allah selamat, ibu tenang. Amin. Amin. So, kasih kedua orang tuanya mahkota kerajaan di hadapan Allah melalui bertingkah laku anak-anaknya baik. Apalagi kalau anak kita bisa hafidhul Quran, menghafal Al-Quran, insya ini ada keterangan salah satu orang pendosa masuk ke kuburan, tetapi dia masih terjegal dengan siksa malaikat munkar wa nakir, dengan gebugan gada malaikat munkar wa nakir. Kenapa? Dikarenakan dia menghafal surah Al-Muluk. Hafal Al-Muluk? Hafal Al-Muluk? Tapi kalau Yasin hafal ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Terusin. Malah nyengir. Ya. Terganjal orang itu disiksa tidak jadi akibat apa? Akibat hafal surah Al-Muluk. Ini hanya satu surat, tetapi bisa menghandle siksa malaikat munkar wa nakir. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Iya, mudah hafalkan tubuh ayat-ayat Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hafal surah Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terusin. Jadi takut pada nyengir semua tuh. Ya Allah, Bu. Cuma hafal satu surat saja, malaikat munkar wa nakir itu tidak bisa menyiksa orang itu, padahal dia si pendosa. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Kata surah Al-Muluk, kamu tahu saya? Tahu engkau adalah surah Al-Muluk? Kenapa? Saya backingnya orang ini. Sekalipun dia pendosa, tapi sehubungan dia hafal surat Al-Muluk, maka saya siap jadi backing orang ini. Tuh, apalagi hafal 30 Juz 114 surat 6666 ayat 77.450. Kalimat 1.025.000 huruf dibagi dibagi 9. Boro-boro hitungan gitu. Kuliah saja nggak hafal-hafal dari zaman dulu sampai kiamat kurang 2 hari nggak pernah hafal tuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Kata yang di belakang, kapan tekaning waliyadin tuh? Wala ana wala antum wala ana wala antum baik.
Kata yang di belakang imam, lakum dinukum waladdallin. Amin mami. Ya Allah. Bu. Ayo. Perhatikan anak-anak kita. Kalau ibu perhatian terhadap anak kita supaya anak menjadi anak yang soleh, menghafal Al-Quran, minimal surah Al-Muluk, perhatikan anak kita supaya kita ini bisa dibantu sama anak kita nanti. Insya jam 12:30. Setengah 1, Bu. Siap? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Insya Allah tonggoni saya sampai subuh, saya mau pulang. Perhatikan anak kita ya Bu ya. Insya. Yang pertama, yang meneruskan amaliyah, yang menyambung kebaikan bagi almarhum dan almarhumah kedua orang tua kita adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi min ba'di, ilmu yang bermanfaat. Punya alif, disebarluaskan alifnya, dakwah alif setiap hari. Kan ibu kan suka ke a gitu ya. Niatin baca Iqra saja, niat baca Iqra, ya. Ajarkan ke anak-anak kita supaya anak itu mengerti bagaimana caranya. Ya terserah ibu saja. Nih Dek, kalau pengen tahu alif, setiap yang berdiri itu adalah alif. Yang berdiri itu alif. Bawa anak keluar, lihat tiang listrik tuh, yang berdiri apa? Alif. Pas orang tuanya nonton bola kesiangan, ya iminnya itu hidup. Anak bangun paling duluan, hidup tuh. Ya, mama bangun, apa? Alifnya hidup mah. Nggak salah ibu sih. Yang terpenting anak itu tahu. Insya aw ilmin yuntafa'u bihi min ba'di, ilmu yang bermanfaat. Maka doakan ya Allah, mudah-mudahan anak kami ilmunya manfaat. Amin. Mudah-mudahan anak saya ilmunya bermanfaat ya Rob. Buat apa ngaji lama-lama tapi ilmunya nggak manfaat? Dasar si bolang. Amin mulu, bolang. Terus. Yang terakhir apa? Au ilmin yuntafa'u bihi min ba'di, au waladin salih. Ini anak yang soleh, yad'u lahu, yang selalu mendoakan kedua orang tua. Sifatnya wajib mendoakan orang tua. Allahumma ghafirli. Ini mah serba gak bisa ini mah. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama nisaghira. Allahumma ghafirli dayya warham rabbayani saghira. Allahumma waliwalidayya warham rabbayani saghira. Allahumma ghafir li dayya
Rabbayani. Satu kali lagi, sama-sama. Allahumma wa liwalidayya warham ya misaghira. Allahumma ghfirli warham. Kata Allah, wahai malaikatul adab, angkat siksa orang ini. Kenapa? Dikarenakan dia menjerit kepadaku dan ke hadapanku dia memohon ampun atas semua kesalahan kedua orang tuanya. Setiap hari cuma anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Anak itu dibacakan sholat, anak itu dibacakan Al-Qur'an, insya ajari Al-Quran, surat-surat pendek, ajari iqomah, ajari adan. Anak tuh dengerin tuh, si Wak lagi adan tuh. Adannya kan nggak munasabah. As-salatu khairum minan num. Minan num. Maklum. Ya maklum. Ya kan nggak ada yang kori-kori yang suaranya bagus, kapasitas suara bagus, adzan itu nggak ada. Ibu diajarin tuh, ajar adzan, ajari qomat tuh, denger tuh muadzin di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi, masya Allah enak tuh, dengernya juga enak, betah tuh di masjid tuh betah. Ya, ini mah gimana mau masuk ke masjid, labong adannya nggak jelas kayak orang yang sakit gigi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak? Enak? Mahal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan yang di masjid. Hayya 'alas shalah. Oh, langsung bangun semua tuh. Siapa yang ada nih? Hayya 'alas shalah. Mulai jamaah umroh maupun hajian seneng ke masjid di Mekah dan di Madinah tuh, selabu adinya juga enak suaranya. Jangankan adan, qomatnya saja, masya Allah. Sok coba dengar qomat di sini. Waktu maning. Waktu perut yang di belakangnya tuh.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tinggal modar bae. Komatnya juga enak di sana tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Gigi suruh komat. Kata Imam, istawu wa'tadilu, istawu sufufakum wa'tadilu, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan di Allahan, Ona. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi manastis. Ya Allah. Ya kalau lagi sakit mah jangan jadi imam lah. Takut nanti jengkang. Bu. Itu diajarkan itu tuh. Diajar qomat, diajar adzan, diajar baca Al-Quranul Karim. Dengerin tuh yang suara-suara, kapasitas suara bagus, dengerin. Seperti tadi anak. Enak nggak, Bu? Seneng? Pengen punya anak seperti itu? Ya gimana buatnya? Itu tuh, Masya Allah. Itu kan, itu calon qori, ya insya Allah. Calon qori internasional insya Allah. Itu muridnya Kiai Haji Ida Mukhorid, ya, beliau yang ngajar. Itu tuh lagi sakit, Bu. Sehubungan yang undangnya ini pusat ajoholik, yang undangnya pusat, sekalipun sakit dia berangkat tuh, Bu. Itu kan kelas berapa, Ustaz? Baru kelas 5, coba. Itu kelas 5, belum nanti kelas 13 tuh. Wah, luar biasa ya, Bu. Insya Allah belajar. Ya. Kalau di sini kan sebelum adzan itu kan ada tarhim, betul? Wong Nahdiyin biasa kan tarhim sebelum adzan. Ya, 5 menit sebelum adzan itu ada tarhim. Kalau dulu kan kalimatnya kan ya arhamar rahimin irhamna dulu. Sekarang kan dimodifikasi sama qori-qori. Biarin, yang terpenting orang itu mendengar, oh sebentar lagi ini subuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasul
sebelum adzan. Siap-siap orang yang mau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah, ayo anak-anak kita supaya dididik menjadi anak-anak yang berkualitas kadar ilmu dan pengetahuannya, kadar iman dan keislamannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Eling-eling kalau kita punya anak soleh, Masya Allah, tidur nyenyak, makan enak, hidup tenang. Insya pengen gak sih punya anak soleh? Bu, kok pengennya ngegelayang begitu sih? Ibu pengen punya anak soleh? Ya, yang bener pembuatannya, pencetakannya harus bener, harus pakai resep. Ibu kalau mau bikin bolu itu pakai resep enggak? Pakai resep enggak? Terigu sekilo, gulanya sekilo, apalagi telurnya sekilo, garamnya sekilo, maning serok. Jadi bolu bantat nantinya. Ya pakai resep lah, bikin bolu saja kita harus pakai resep, apalagi mencetak anak. Nih Rasulullah memberikan contoh, sebelum bersetubuh ada sholat sunnah dulu 2 rakaat, suaminya usolli sunnataz zafaf rakaataini lillahi Allahu akbar, sholat, istrinya juga sholat sama-sama habis sholat kata Rasulullah, baca tuh 300 ayat. Sholat baca Quran 300 ayat. Nah ibunya nggak usah baca, biarin aja suami yang harus baca 300 ayat. Ibunya baca sholawat, dari sholawat tibil qulub, sholawat busyra, sholawat kamilah, sholawat ibrahimiyah, terus dibaca semuanya sampai sholat minta duit, semua dibaca ya, insya. Dan itu pun harus pakai apa? Pakai ilmu. Tuh punya wudu, ibunya harus bersolek di sana. Itu bersolek. Biasanya di sini di mana sama, Cirebon dan di sini mungkin sama. Kalau mau kondangan baru itu pakai presker tuh, dah. Presker apa? Hah? Pakai presker? Oh ya nggak tahu, itu kan bukan wilayah saya. Nggak tahu pakai presker atau skincare juga nggak tahu saya itu. Kalau mau kondangan pakai, arisan pakai, ke pasar pakai, tidur sama suami boro-boro presker tuh yang dipakai. Pas begitu diambung sama saya, aduh panas kena hidung. Ya Allah, ini isi tuh pakai apa ini? Dipegang betisnya, Masya Allah, GPU. Kata suami, ini tuh kamar, apa kamar tukang urut? Itu kan sudah tidak menghormati suami lah gitu. Bu, usahakan kalau kita tidur pakai pakaian yang bagus, yang belum dipakai. Tuh, yang kemarin tuh, yang 2000 sehari. Kan lagi musim sekarang tuh, pakaian 2000 sehari, pakai seminggu udah belel, ya kan? Boro-boro menghias diri, boro-boro bersolek, pakaian daster sudah nggak ada, rendahnya masih dipakai. Aku kan ngomongnya pinter, maksudnya bapaknya supaya jangan kesulitan. Bukan kesulitan, nawang segitu adanya. Daster sudah nggak ada, rendahnya dipakai sama suami. Itu pun waduh, baunya beraneka warna. Ada bau badot, ada bau lalai, ada bau itu, bau ini. Masya Allah, kumpul kabeh babauan. Ngaku tuh pison, ya aku pison deh.
Ada pakai wangi-wangian, ibu-ibu mah di kampung itu pakainya apa? Sovel. Pas begitu diambung sama suami kejiat, Masya Allah pahit. Kata suaminya, anggapnya saya ini biang nyamuk kali. Semprot pakai minyak ke atas, boro-boro lah, pakai sasep boro-boro, paling kolek yang hitam tuh, Hajar Aswad tuh, waduh mumet. Suaminya Masya Allah puyeng, itu apa sih? Dari mana sih? Dari Pak Haji Kholik dikasih katanya yang hitam. Jangan dipakai. Yang satu kamar pakainya Hajar Aswad, ya mumet lah. Muncak tuh langsung muntah apa itu? Ya jangan, yang enak gitu wanginya tuh. Insya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi yang ikhlas duduknya enggak mengkel. Suwe tempat si kiaiku ngantuk mengenenku. Nah itu enggak jadi itu. Nanti orang tua kitanya pulang lagi dikarenakan ibunya mengkel. Enggak boleh mengkel, harus ikhlas. Daripada pulang mending tidur di sini. Insya Allah itu bagaikan apa? Jihad fisabilillah. Apalagi sampai innalillah wa inna ilaihi raji'un di tempat ini. Bu ya, Bu, Ibu, saksikan ini keluarga besar Abah Sabrun Jamil melalui anak-anaknya bersatu, anak-anaknya penuh dengan keseimbangan di dalam kehidupannya, perhatian terhadap kedua orang tuanya. Ini pun acara tuh mendadak semua ini tuh. Ini 2 hari. Tadinya sih Pak Kiai, saya ini kan mau haul Abah. Pak Kiai sama Pak Kiai Haji Fatih tolong datang. Ya paling-paling ya ada orang 40 orang lah. Ya mana? 2 hari kemudian langsung ngirim tuh panggung. Ini panggung Inul Daratista ini tuh. Ini panggung nasional ini tuh Bu, ya bukan macam ini yang dakwahnya, tapi Masya Allah ini kenapa Haji Khalid ya mengupayakan seperti ini, rasa kecintaan beliau terhadap kedua orang tuanya. Apapun kata Pak Haji Khalid, saya akan terjang, yang terpenting kedua orang tua saya itu merasakan kenikmatan di alam barzakh. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Bu, kita ini mau lama apa mau sebentar di dunia ini? Sebentar. Besok kali ya Bu ya. Siap besok. Yang maksud tak laporin ke Icuril-nya itu sekalian. Kita ini tidak akan pernah lama di dunia. Satu saat kita akan diundang, dipaksa oleh Allah melalui lubang kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara kita sudah
mempersiapkan apa untuk perbekalan nanti di yaumul jaza? Apa yang kita sudah dipersiapkan? Amalkah? Amalkah? Ya, rajinlah sholat bu ya, insya. Sholat secara berjamaah, duhurnya asarnya maghribnya isyaknya subuhnya ayo berjamaah. Tinggalkan rumah, itu sifatnya sementara rumah ya. Fasilitasi untuk walal akhiratu khairul laka minal ula. Perhatikan akhirat, sebab ini semuanya akan kembali ke akhirat ya. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Maka rajinkan ibadah, terutama sholat secara dijamin oleh undang-undang Allah dan Rasul, la yusibahu faqrun fid dunya. Barang siapa yang rajin dan istiqomah sholat secara berjamaah yang 5 waktu, tidak akan kena fakir dunia seumur hidup. Dia aja soalnya nggak pernah berjamaah. Coba lihat kiai, ada kiai kerek. Ibu pernah lihat kiai kerek? Semua kaya. Kipati mobilnya 2. Romo kiai juga sama. Kiai Ida Mohorid juga sama. Nggak ada kiai kerek, nggak ada sejarahnya kiai kerek, nggak ada. Dikarenakan apa? Selalu mengaktifkan sholat berjamaah. Itu adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi la yusibahu faqrun fid dunya. Tidak akan kena fakir dunia seumur hidup bagi orang yang istiqomah dan mulajamah sholat secara berjamaah. Insya juga ibu-ibu mudah-mudahan pulang dari sini ya bu ya. Yang pertama, Allah ampuni dosanya, ampuni semua kesalahannya. Tidak ada orang yang tidak punya salah dengan Allah. Ada di sini orang yang nggak punya salah dengan Allah? Ada? Ke depan ke sini orang yang nggak punya salah? Semua punya. Apakah kita merasa itu adalah salah? Orang yang bersalah kembali ke jalan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo, semua kita akan kembali menuju Allah. Dipaksa oleh Allah. Itu semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa itu pasti menyicipi kematian. Dha'iqah, mencicipi kematian. Semua ini akan mati ya. Ibu mati, bapak mati, pejabat mati, yang kaya kiai nanti dulu. Kiai jangan didahulukan. Kalau kiai mati duluan, nanti siapa yang mimpin tahlilnya nanti? Biar nanti belakang aja kiai mah ya. Setuju? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk, ini udah waktunya berpisah. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tidak semua manusia itu berkumpul di dunia. Termasuk saya datang ke tempat ini melalui panggilan kalau Kang Haji Khalid. Para kiai yang ada di sini diundang sama Kang Haji Khalid semua. Sehubungan yang manggilnya pusat, itu semua harus dikerahkan. Beliau adalah pusat NGA, harus siap semuanya. Insya Allah yang pertama silaturahmi ke warga masyarakat Bang Larang. Mudah-mudahan ada hikmah yang terkandung pada malam ini, yang tersurat pada malam ini. Insya Allah mari kita sama-sama menuju Allah. Fokuskan kita ini sebentar lagi akan menuju Allah. Ayo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka
bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi an tujiba da'watana bihadihi da'watil mubarakah. Tundukkan kepala kita, memohon kepada Allah. Bayangkan semua kesalahan dan maksiat yang durhaka yang pernah kita lakukan di masa-masa dulu. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Minta ampun kepada Allah. Dalam hati saja minta ampun kepada Allah. Ya Rabb, ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni semua kezaliman kami ya Allah. Ampuni semua maksiat kami yang pernah kami lakukan di masa-masa dulu ya Rabb. Engkau Maha penghapus dosa, Engkau Maha pembersih dosa. Hanya Engkaulah yang menghapus dan membersihkan dosa-dosa kami. Dari ujung kepala sampai dasar kaki itu penuh dengan dosa dan maksiat ya Rabb. Pada malam ini kami munajat kepadamu, kami menghadap kepadamu. Semoga Engkau menghapus dosa dan kesalahan kami ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa kami, betapa banyak dosa-dosa dan kesalahan kami, terutama kesalahan kita waktu kecil terhadap kedua orang tua kita. Ya Allah, ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Hanya Engkau yang Maha tahu, hanya Engkau yang Maha penghapus dosa, hanya Engkau yang meliburkan semua kesalahan-kesalahan hamba-Mu ya Rabb. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah kesalahan kami ya Allah. Seringkali kami melawan keinginan kedua orang tua kami dulu ya Allah. Masya Allah wa tabarakallah ya Rabb. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Rabb, ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Mereka di dunia ini manusia paling berjasa di muka bumi ini ya Rabb. Mengorbankan tenaga, pikiran dan semuanya demi anak-anaknya ya Rabb. Sampai habis harta kekayaannya ya Allah demi anak-anaknya ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Angkat siksa kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kenikmatan di alam barzahnya ya Rabb. Berikan kenikmatan di alam barzahnya ya Allah. Jangan siksa kedua orang tua kami ya Allah. Kami siap ya Allah. Kami siap ya Allah menjadi siksa-Mu ya Allah. Yang terpenting kedua orang tua kami jangan disiksa ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. La ilas tulil firdausi ahlan wala aqwa ala nail jahimi fahabni taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambin Ya Allah, sering kami mengkhianati dan mendolimi badan diri sendiri ya Rabb.
terutama menzalimi terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Seringkali kedua orang tua kami menangis karena perbuatan kami selaku anak yang tidak beres ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami dan dosa-dosa kami ya Allah. Engkau maha mengetahui, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar. Apapun perbuatan kami, Engkau melihat ya Allah. Selamatkan kedua orang tua kami ya Allah dari siksa barjahnya ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Masukkan mereka ke surga-Mu ya Allah tanpa ada hisaban. Allahumma qilli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma qilli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma qilli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, Ya Aziz ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Rabb, Engkau telah mendidik anak-anaknya sehingga keluarga besar Bapak Sopim Jamil menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertanggung jawab. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu barangkali ada yang mau terapi mata, yang mau tapi silakan. Dukun datang dewe. Jadi gak usah mikirin buruan. Insya Allah saya niat silaturahmi dan supaya bermanfaat di sini. Barangkali yang mempunyai masalah di mata, mata minus, mata plus, mata katarak, mata duitan, mata keranjang, silakan ya. Yang mau ya. Panitia sediakan tisunya. Nanti biar saya turun ke bawah. Yang mau diterapi mata silakan. Gratis Bu, gak usah bayar. Insya Allah. Ya, kalau ke dokter mah bayar ya. Monggo. Itu saja yang Abi bisa sampaikan dan insya Allah benar-benar ada manfaatnya. Sekilas info saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadza min fadli rabbi wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeah.
Kiai Haji Adi Abdurrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga pengobatan mata ini dijabah oleh Allah sehingga kita diberi kesehatan. Amin. Biar keluar air matanya. Insya Allah nanti rasanya akan hilang dengan sendirinya. Berangsur-angsur akan hilang. Setelah diobatin jangan dikucek ya, biar cepat sembuh. Pagi lagi. Kalau lihat uang lebih jelas. Jangan dikucek. Jangan dikucek. Bapaknya bisa hadir lagi. Jangan dikucek. Jangan dikucek. Jangan dikucek. Kucek aja. Tidak. Demikian tadi pemirsa rangkaian dari kegiatan Haul ke-11 Haji Sobrun Jamil Desa Bang Larangan, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan.